apakah tidurnya sudah nyaman teman-teman? Sudah, Bu. Eh, apakah teman-teman sudah kenal satu sama lain? Belum. Belum. Baik. Kita perkenalan terlebih dahulu ya. Sebelum itu saya perkenalan saya dulu. Perkenalkan, nama saya Zahra. Kalian bisa manggil saya Ibu Zahra. Hobi saya jalan-jalan. Jadi saya suka jalan-jalan ini karena bisa melupakan permasalahan saya meskipun sejenak doang. Jadi kalian bisa berperkenalan seperti yang saya sampaikan tadi. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang mau perkenalan dulu? Dari mana? Dari saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadan Indonesia. Saya sekolah di SMK Negeri 7, umur 18 tahun. Hobi saya bermain sepak bola. Kenapa kok memilih sepak bola? Karena cita-cita saya dari kecil, Bu. Baik, selanjutnya mas sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra. Hobi saya bermain voli karena keinginan cita-cita ingin menjadi pemain voli. Hebat. Oke, baik, mas sebelahnya. Kenalkan, nama saya Besar Bayu Komunitas. Hobi saya bernyanyi Kenapa kok milih bernyanyi? karena suka sama lagu-lagu. Mas sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Komang Aditya Putra. Hobi saya bermain voli Kenapa milih voli? karena sudah hobi dari kecil. Oke, kita kan sudah saling mengenal. Selanjutnya, apakah teman-teman di sini mengerti konseling hari ini? Nanti, Bu. Ibu. Oke, selanjutnya, kan teman-teman kan pasti punya permasalahan ya. Apakah teman-teman ini mengerti konseling pada hari ini? Tidak, Bu. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, konseling ini itu untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Jadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu agar konseling pada hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, asas kesukarelaan. Di sini teman-teman sukarela datang ke sini tanpa ada paksaan. Yang kedua, asas kerahasiaan. Di sini teman-teman tidak usah khawatir karena konseling ini saya akan menjaga kerahasiaan. Begitupun juga teman-teman. Ya, Bu. Yang ketiga adalah asas keterbukaan. Di sini teman-teman tidak ada yang ditutup-tutupi untuk bercerita. Apakah dipahami? Apakah sudah dipahami? Sudah, Bu. Jadi teman-teman di sini kan mempunyai permasalahan. Jadi tahu kan pada hari ini konseling hari ini itu apa? Tahu. Karena saya sudah jelaskan tadi asas-asasnya. Ya, Bu. Oke, sebelum itu waktu kita hanya 30 menit karena ada keterbatasan waktu. Apakah bisa dipahami? Bu. Silakan teman-teman bisa menceritakan permasalahannya. Inti dari permasalahannya apa? Karena nanti kita akan memilih untuk diselesaikan terlebih dahulu. Ada yang mau cerita dulu dari mana? Ya, Bu. Oke, baik, sudah saya jelaskan tadi. Teman-teman bisa menceritakan permasalahan ini agar kita tahu permasalahan mana yang kita selesaikan terlebih dahulu. Ada yang mau duluan? Ya, Bu. Oke, Mas Hafi bisa diceritakan terlebih dahulu.
teman-temannya. Iya. Selanjutnya Mas ya. Jadi yang namanya Rafi, karena saya sering salah main bola Ya. dan saya suka berolok. Oh, jadi Mas ini tuh benci Mas Rafi karena sering diolok-olok gitu ya. Iya. Ya. Selanjutnya Mas Bilanya. Saya membenci kakak saya karena cuma diperlakukan berbeda. Jadi Mas Benar ini benci dengan kakaknya ya karena perlakuannya sangat beda. Oke, baik Mas, selanjutnya. Saya benci dengan guru saya di sekolah karena tidak membantu kayak pendaftaran untuk lomba poli di GOR. Oke, berarti Mas ini tuh benci guru karena tidak ada dukungan dari guru ya. Dari permasalahan saya dengar ini sama-sama membenci orang ya. Jadi adakah yang mau permasalahannya diselesaikan terlebih dahulu? Belum ada yang memilih ya? Iya. Memilih. Belum. Oke, baik. Bagaimana kita vote saja agar cepat terselesaikan? Iya. Dari Mas Hafid, Mas Hafid memilih siapa? Mas siapa Tegar? Tegar. Mas sebelahnya memilih, Tapi Mas Tegar memilih, Mas Hafid. Hafid. Mas sebelahnya memilih. Mas Hafid. Oke. Dari vote teman-teman kebanyakan memilih Mas Hafid. Apakah Mas Hafid bersedia untuk menceritakan permasalahannya lebih detail? Nah, oke. Mas, silakan menceritakan permasalahannya Mas Hafid. Saya punya teman Selvi, dia itu teman desa saya dan teman sekolah saya. Dulu saya anak pendatang di sini waktu umur 5 tahun. Saya jadi anak pendatang di desa ini dan saya sering dibully oleh teman saya yang dalam agama itu. Kecil saya sangat suka diakali, sebenarnya seperti selalu kayak dia bermain curang lah, kayak aku bermain sering kali mengajak saya pakai nama-nama orang tua dan sering sekali dia menyuruh saya makanan dan sering mengambil uang saku saya gitu. Bagaimana perasaan Mas Hafid saat diperlakukan seperti itu kepada teman Mas Hafid? Sebenarnya saya sudah sabar sih. Tapi kelamaan saya habis kesabaran, jadi saya sangat benci dan bersama berarti. Dan saya sudah tidak bisa melakukan hal ini karena saya punya trauma berat pada dia. Berarti Mas Hafid ini merasa trauma akan perlakuannya temannya Mas Hafid ya? Ya, Tapi saya mendengar teman sekolah ya Mas. Apakah di sekolahan sekarang itu masih tetap teman Mas Hafid ini masih memperlakukan seperti itu atau sudah gitu? sama saja Bu. Di sekolah tambah dia menjadi-jadi. Contohnya saya sering dipermalukan di depan kelas dan sering memukul saya di depan teman-temannya, lebih selanjutnya dia jagoan lalu mempermalukan saya di depan orang lah, dan sering sekali mengambil uang saku sekolah saya diambil untuk kantin ketika, dan juga pernah saya pas beli makanan diambil sama dia. Dan saya pernah dulu kursi kalau dan meja saya itu di permen karet, seperti kayak dulu.
takut karena dia punya pengaruh di sekolah sama kita, karena dia bisa mengajak teman-teman saya untuk membantu saya di sekolah, karena dia itu orangnya banyak teman lah. Saya juga takut sekolahan kalau saya ya punya trauma lagi karena waktu Apakah Mas Hafid sudah membicarakan ini kepada orang tua? belum. Karena kenapa kok tidak berbicara dengan orang tua? Karena ini kan permasalahannya sangat serius ya, Mas Hafid. Kan Mas Hafid juga dibully secara fisik. Kenapa Mas Hafid tidak berbicara kepada orang tua dengan permasalahan ini? Karena saya takut bicara kepada orang tua. Saya soalnya dari kecil tidak pernah cerita tentang apa pun dengan saya kepada orang tua. Karena saya orangnya tak introvert. Jadi Mas Hafid ini introvert ya saat di rumah. Ya, Kalau begitu, apakah Mas Hafid tidak menceritakan ini ke guru atau guru TK atau guru yang lainnya? sebenarnya saya cuma keinginan untuk bilang ke guru BK di sekolah ini. Cuma saya diancam oleh RT ini kalau saya cerita ke guru BK nanti saya pulang dipukulin sama teman-teman sama rombongannya. Apakah Mas Hafid tidak pernah mencoba untuk bicara baik-baik kepada teman Mas Hafid? Kenapa kok saya diperlakukan seperti ini? Pernah aku saya bilang kepada teman saya namanya RT ini, tapi saya kesalnya mungkin aku saya sampai bilang kenapa aku sampai kok jadi aku di tempat ini. Dia tuh tidak menjawab, malah mukulin saya lagi. Jadi saya misalnya lah, saya udah sampai mau punya pikiran berhenti untuk sekolah. Sebenarnya saya sudah mau bilang ke Kan saya dengar tadi kamu dipukulin ya. Apakah waktu dipukulin kan pasti ada bekas lukanya? Apakah orang tua Mas Hafid tidak mempertanyakan itu? sering orang tua saya nanyain kenapa kok benjol berdarah. Saya selalu kaget jatuh dari motor, sepeda preset. Terus saya takut orang tua saya tahu. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk Mas Hafid atau tanggapan Mas Hafid? Ada yang benar? Kenapa kok tidak memberanikan diri untuk melawan Mas Hafid? Karena saya sering dikeroyok teman-temannya. Ketika saya berteman berantem sama teman saya ini, pasti temannya datang buat mukulin saya. Pasti dikeroyok lah oleh teman-temannya. Tadi Mas Hafid ini masih, kalau melawan masih takut gitu ya. Oke, selanjutnya siapa yang ngasih tanggapan atau pertanyaan? Mas David, kamu takut sama David, tapi kenapa tidak memberanikan diri untuk mengadu ke orang tua atau guru BK atau orang tua di David itu kalau David kelakuannya tidak benar ke kamu? Kan bisa diselesaikan, pasti bisa itu. Baik, dari Mas Hafid ya. Karena si David kalau melakukan hal kejahatan kepada saya, dia selalu mengancam saya. Kalau saya mau bilang ke orang tua saya, bakal diancam seperti saya memang nggak tahu tuh bakal merokok, tapi orang tua saya tidak tahu. Jadi si David ini mengancam pada saya kalau saya bilang ke orang tua saya kalau saya itu merokok, nggak ada teman-teman itu. Kalau
di sekolahan saya bakal dipukulin. Jadi Mas Hafid ini diancam ya. Apakah dari Mas ini ada pertanyaan atau tanggapan? Sebaiknya Mas David memberanikan diri untuk bilang kepada orang tua supaya masalahnya cepat diselesaikan secara keluarga agar tidak merasa trauma. Lalu bagaimana? Terima kasih untuk sarannya Mas Setia Kauman. Terima kasih Mas. Kita akan menggunakan teknik kursi kosong. Dipersilakan untuk Mas Hafid berdiri. Sudah. Sebelumnya saya belum mengerti apa itu kursi kosong. Oke, baik. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi kursi kosong ini saya akan ngasih Mas Hafid kursi kosong untuk Mas Hafid ini mengungkapkan perasaan Mas Hafid di kursi kosong tersebut. Nah, kursi kosong tersebut itu Mas Hafid bayangkan kalau itu temannya Mas Hafid yang Mas Hafid benci itu. Apakah Mas Hafid bisa menangis? Boleh teman-teman dipersilakan berdiri. Nah, untuk teman-teman bisa agak ke sana karena Mas Hafid akan meluapkan emosi, karena Mas Hafid mau meluapkan emosi di kursi kosong tersebut. Jadi bisa dipahami? Baik. Boleh di sana terlebih dahulu. Jadi saya siapkan kursi kosong. Oke, jadi Mas Hafid bisa duduk di sini. Mas Hafid bisa bayangkan ini musuh Mas Hafid selama ini yang bisa Mas Hafid bisa meluapkan emosi di sini. Ini bayangkan teman Mas Hafid yang Mas Hafid benci tadi yang Mas Hafid ceritakan. Apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, baik, bisa meluapkan emosi kepada kursi kosong tersebut. Kenapa Siti kamu selalu pilih aku? Aku sudah capek nih. Kamu bully sejak kecil. Sering kamu permalukan depan teman-teman sekolahan. Sering mukulin aku, sering ngantemin aku. Aku sudah capek nih. Gara-gara kamu dia punya trauma masa kecil. Hidupku jadi tidak tenang di. Aku sudah capek nih kamu perlakuan seperti ini. Aku sudah muak. Aku capek nih. Hatiku sakit tidak melakukan seperti ini nih. Kamu tega sekali di sama aku nih. Padahal kita sudah kenal sejak kecil. Kenapa kamu selalu bully aku nih? Kamu tega banget nih. Selalu mukulin aku. Selalu memfitnah aku yang tidak. Sering menghina aku di depan banyak orang. Kenapa sih? Kamu kok tega banget sih? Oke, bagaimana nih perasaan Mas Hafid saat melakukan teknik kursi kosong tadi? Sudah agak masalah tuh. Karena betul di hati saya juga kurang. Meskipun saya masih benci sama saya. Jadi kesimpulan pada hari ini Mas Hafid mempunyai permasalahan dengan temannya karena dibully dan dibulinya itu secara
untuk membicarakan kepada orang tua lebih lanjut agar permasalahan ini cepat selesai dalam secara kekeluargaan. Dan Mas Habib juga sudah meluapkan emosinya kepada kursi kosong tadi. Untuk Mas Habib, tetap semangat ya Mas, karena Mas sudah sekuat tenaga memendam permasalahan ini dan bisa meluapkan pada hari ini. Tidak terasa ya, konseling pada hari ini sudah 30 menit lebih. Untuk teman-teman, untuk jadwal selanjutnya bisa dijadwalkan. Kalian bisa menjadwalkan kepada saya atau saya buat jadwal untuk pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami teman-teman? Sabu. Oke, baik. Kita akhiri sesi konseling pada hari ini. Terima kasih Mas Habib dan teman-teman sudah berada di sini. Saya akhiri. Terima kasih. Sabu.